Halo semuanya, balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman breakout aku. Jadi yang belum tahu, breakout itu merupakan reaksi iritasi terhadap penggunaan produk wajah tertentu, dimana yang di daerah sebelumnya gak jerawatan tiba-tiba muncul jerawat yang banyak. Oke, pertama latar belakangnya dulu ya. Aku mau cerita dari awal mula aku. Di sini aku sambil lihat catatan. Jadi kondisi kulit muka aku pas awal-awal ya, dari mulai aku remaja lah bisa dibilang, kondisi muka aku itu sebenarnya kombinasi oily, jadi kombinasi tapi berminyak di daerah T-zone, daerah jidat, hidung sama dagu itu berminyak, sedangkan di daerah pipi aku kering atau normal. Sebenarnya sih lebih ke normal sih. Jadi pas SMP aku rasa aku nggak begitu punya masalah kulit ya, kayak jerawat atau komedo atau kering atau gimana, nggak ada. Tapi pas mulai SMA, pas mulai puber, aku mulai muncul jerawat beruntusan di daerah dahi, dan itu pun jerawatnya kayak bukan jerawat yang besar-besar dan warnanya merah, tapi kayak kecil-kecil, pokoknya jerawat beruntusan lah gitu. Kemudian pas mulai masuk kuliah, kulit aku juga masih belum ada problem apa-apa, tapi aku masih ingat banget waktu itu tahun 2017 aku mulai kenal skincare, maksudnya lagi heboh-hebohnya skincare. Aku juga seneng ngomongin skincare sama teman-teman aku. Terus aku tertarik sama produk skincare lokal dari Wardah. Saat itu aku nyobain serumnya Wardah, cuman aku lupa lagi serumnya kayak gimana, tapi yang jelas itu yang kecil-kecil gitu kan. Terus akhirnya aku cobain serum itu pertama kali aku nyobain serum dan skincare lain gitu selain facial wash. Dan setelahnya aku mengalami breakout karena mungkin gak cocok sama kandungan yang ada di serum Wardah tersebut. Jadi waktu itu aku panik banget dan sedih banget. Akhirnya aku mutusin buat berhenti nyobain si serumnya, dan aku juga berhenti pakai produk apapun di muka aku, termasuk pelembab, sunscreen itu aku nggak pakai sama sekali, dan makeup juga nggak pakai karena saking takutnya aku sama breakout gitu kan. Karena emang sebelumnya aku nggak pernah breakout sama sekali, dan ketika breakout waktu itu takut lah. Akhirnya emang beneran si breakoutnya itu hilang seiring dengan berjalannya waktu, tapi jatuhnya aku nggak menjaga kulit aku. Nah, pas mulai kerja di tahun 2018, ketika aku mulai masuk kerja itu kan lingkungan baru, terus aku juga mungkin lagi beranjak dewasa, terus akhirnya aku lebih concern terhadap kondisi kulit aku. Dan waktu itu pertama kali aku punya gaji, otomatis aku merasa senang dan akhirnya aku bisa beli make up atau skincare yang aku pengen. Jadi akhirnya aku beli skincare yang lagi ngehits aja waktu itu. Aku masih ingat banget dulu aku seneng banget bisa beli Nature Republic yang aloe vera gel itu skincare pertama aku kali ya, setelah dulu sempet berhenti nyobain skincarean gitu. Pertama kali aku nyoba skincare aku beli Nature Republic aloe vera gel. Terus apa ya, Neogen yang biopil yang kuning itu yang sempet hits juga. Itu alasan kenapa aku beli itu karena emang lagi hits aja di pasaran, dan banyak sekali beauty vlogger atau influencer yang nge-review produk-produk itu. Jadi yang lagi hits aku beli, padahal itu suatu kesalahan terbesar aku ya, karena nggak tahu kondisi kulit aku yang sebenarnya yang aku butuhin itu apa. Cuman karena baru dapat gaji, terus lagi suka-sukanya sama skincare, kayak seru aja gitu pakein skincare ke muka. Jadi akhirnya aku asal beli aja. Dan aku inget banget dulu juga aku sempat beli yang COSRX yang clear skin pad atau apa, aku lupa namanya, tapi dia itu bentuknya pads gitu, dan itu tuh ditujukan untuk orang yang berjerawat dan kulitnya sensitif. Sedangkan pas saat itu aku sama sekali nggak jerawatan. Maksud aku, iya aku ada jerawat, tapi jerawatnya itu cuma jerawat buat mau haid atau hormonal gitu. Aku nggak pernah ada problem jerawat yang macem-macem, tapi aku beli si produk itu, otomatis kan itu nggak nyambung ya. Tapi aku masih belum sadar waktu itu, jadi aku sempat abisin si clear pad itu sampai satu tube penuh, terus aku beli lagi. Dan akhirnya setelah di tube yang kedua aku baru realize kalau ternyata aku memang gak cocok dan gak seharusnya juga pakai produk yang itu karena aku ketidaktahuan aku.
Nah akhirnya tanpa sadar tiba-tiba muncullah beberapa masalah di kulit aku, dan aku kagetnya gini, loh kok aku pakai skincare malah muncul masalah-masalah sih. Harusnya kan aturan kalau pakai skincare ya bikin kulit aku membaik dong, bikin glowing kayak atau apa. Tapi karena kesalahan aku yang kurang riset dan kurang tahu kebutuhan apa yang aku butuhin, kebutuhan kulit aku tuh kayak gimana, jadi akhirnya aku salah pilih produk skincare dan malah menyebabkan kulit aku yang tadinya nggak kenapa-kenapa jadi bermasalah. Pas saat itu muncul beberapa jerawat, di situ aku mulai takut lagi kan, karena aku keinget yang pas zaman dulu itu yang pakai serumnya Wardah itu. Aku akhirnya mutusin buat berhenti pakai produk-produk skincare yang lagi aku pakai, yang menyebabkan aku jerawatan itu. Terus di situ aku mulai sedikit frustasi sih, karena pusing banget, gimana ya caranya biar ngilangin si jerawat-jerawat yang ada gitu. Sampai akhirnya karena aku udah buntu banget, akhirnya aku melihat teman aku yang dia sering konsultasi di klinik kecantikan, dan aku ngelihat di teman aku ya hasilnya bagus-bagus aja sih. Terus aku mikir kayak gimana kalau aku coba aja dulu gitu kan. Padahal dulu aku orangnya yang paling anti banget kalau urusan ke klinik kecantikan gitu, karena aku takut, karena aku ngelihat lingkungan aku sebelumnya, saudara-saudara aku gitu ke klinik kecantikan dan pakai krim dokter itu hasilnya malah makin apa ya, kayak ya you know what I mean gitu, kalau ketergantungan krim dokter tuh kayak gimana hasilnya gitu kan. Terus tapi karena waktu itu saking stresnya dan pengen cepet-cepet ngilangin si jerawat ini, aku nggak sabaran banget. Akhirnya aku mutusin buat oke, mungkin aku harus coba ke dokter klinik kecantikan itu sama teman aku. Akhirnya aku mutusin buat kesana, dan first impression aku ketika datang ke klinik kecantikannya itu ya seneng aja gitu kan. Pertama kali aku treatment disuruh facial, terus aku juga setelah diperiksa dokter disuruh facial, terus juga direkomendasiin produk-produk dari klinik tersebut. Akhirnya ya udah aku oke aja, ya udahlah nyoba aja, udah terlanjur datang juga kan. Setelah di facial untuk pertama kali aku ngerasa kayak seneng banget, kayak muka aku kayak enteng gitu, kayak merasa bersih, ngerasa cantik. Terus setelah itu dokternya tuh ngasih aku 5 produk skincare gitu kan. Pertama facial wash, sunscreen, pelembab, terus krim malam sama serum. Nah kata dokternya itu harus dicobanya satu-satu. Oke, jadi aku coba yang pertama facial washnya dulu sama sunscreennya dulu. Pertama facial washnya dulu, pas aku cobain, menurut aku facial wash yang bagus itu yang bikin kita ngerasa bersih, ngerasa yang seger gitu kan, nggak ngerasa yang aneh-aneh, pokoknya ngerasa bersih deh intinya. Tapi setelah pakai facial washnya ini aku nggak cocok, aku malah ngerasanya semakin berminyak justru. Terus besokannya bener aja dia tiba-tiba numbuh jerawat kecil-kecil di dahi aku. Begitu pula dengan sunscreennya, aku pas udah aku cobain, besokannya tetap nggak cocok. Akhirnya aku bilang ke dokter aku, yang 2 ini aku nggak cocok, nggak dilanjutin. Akhirnya aku cuman cocok yang ketiga produk ini, si Niacinamide Gel, kalau nggak salah itu pelembab dalam bentuknya gel, terus serum sama night cream malamnya. Nah ketiga produk ini aku rutin pakai setiap hari tanpa terlewatkan, sampai akhirnya emang sih dia bikin kulit aku agak bersihan, jerawatnya jadi nggak banyak yang numbuh, cuman dia nggak bikin muka aku yang kayak kelihatan glowing atau bagus atau sehat atau gimana. Dia cuman kayak nyembuhin jerawatnya aja dulu gitu kan ya, mungkin emang itu tujuannya sih. Tapi setelah aku pakai si 3 produk ini, banyak orang-orang yang notice gitu, kayak kamu ke dokter mana gitu kan, kayak padahal aku tuh nggak suka banget after effect dari krim dokter tuh kayak gitu kan. Maksudnya kayak kelihatan, terus kayak kelihatan mukanya lebih sensitif, kayak kalau kena matahari sedikit langsung merah, kalau kecapean dikit langsung merah dan segala macam. Jadi kelihatannya lebih sensitif gitu sih. Tapi orang-orang pada notice. Sampai akhirnya aku tetap melanjutin datang ke klinik itu selama beberapa bulan, dan aku tetap pakai si produknya itu sampai akhirnya di tahun ini, di bulan Februari kalau nggak salah, Februari atau Maret gitu, ada pandemi
yang mana menyebabkan aku nggak bisa buat kontrol sebulan sekali ke klinik kecantikan tersebut, yang bikin aku juga tambah males, ditambah lagi aku punya masalah pribadi di akhir tahun kemarin yang bikin aku makin stres. Pokoknya udah nggak karuan banget, ditambah lagi pandemi, nggak bisa kemana-mana, ditambah ketakutan ini, takut itu. Pokoknya itu kacau balau banget sih kemarin-kemarin itu. Akhirnya aku mutusin buat ya udahlah, aku berhenti aja pakai si krim-kriman dari dokter ini, maksudnya skincare dari dokter ini. Terus aku juga udahlah berhenti, nggak akan ke dokter lagi. Lumayan juga sih kalau misalnya ke klinik itu kan nggak murah gitu ya. Sampai akhirnya pas pandemi kemarin aku bener-bener merasa down dan ngerasa stres banget, nggak bisa kerja, nggak bisa pulang ke rumah juga, di sini sendirian dan ditambah jerawatan. Oh ya, dan inilah puncak-puncaknya aku breakout lagi. Jadi setelah aku stop pakai produk dari dokter, aku bener-bener stop pakai produk dokter itu, beberapa hari kemudian tiba-tiba muka aku jadi nggak enak, bertekstur banget. Jadi kalau aku pegang muka aku itu kayak megang apaan gitu. Aku juga sampai serem sendiri, nggak mau megang muka aku sendiri karena saking. Kalian tahu nggak sih kalau jerawat yang mau jadi itu kayak gimana, bertekstur gitu kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian tiba-tiba si jerawatnya muncul nge-pop out gitu, kayak aduh, semuka yang tadinya aku nggak pernah jerawatan di daerah sini, di daerah pipi, tiba-tiba penuh jerawat semua. Aku kaget dan shock banget, ditambah emang lagi stres karena pandemi, terus jerawatan pula, ya makin stres lah, jerawatannya makin banyak. Saat itu aku memutuskan untuk benar-benar fokus gimana caranya ngilangin jerawat aku sendiri. Aku pengen berusaha sendiri dan aku gak mau meratapi nasib dan diem aja gak ngelakuin apa-apa, terus kayak terima aja muka aku kayak gitu, gak mau. Akhirnya aku bener-bener mulai saat itu mempelajari tentang skincare, mempelajari tentang kondisi kulit dari internet aja, dari YouTube, dari semua lah info aku cari tahu. Sampai akhirnya aku melakukan introspeksi diri, karena kan di saat pandemi juga lagi sendirian, gak bisa kemana-mana. Di situ aku merenung, introspeksi diri, apa yang harus aku lakuin. Dan akhirnya aku melakukan 3 cara ini. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi kulit aku. Jadi hal yang pertama yang aku lakukan dan belajar dari kesalahan aku yang sebelumnya, aku harus mengidentifikasi kondisi kulit aku. Jadi aku harus aware sama kondisi kulit aku tuh kayak gimana, dan apa yang kurangnya, dan apa yang bisa aku lakuin untuk mengatasi kekurangan dari kondisi kulit aku saat itu. Nah, jadi ada 2 kondisi kulit muka aku yang setelah aku identifikasi. Yang pertama, aku mengalami dehidrasi atau kulit yang kering. Dehidrasi kulit itu definisinya kondisi saat kulit kekurangan cairan pada lapisan epidermis sehingga menyebabkan hilangnya natural moisturizing factor atau faktor pelembab alami kulit yang berakibat pada menurunnya tingkat kelembapan. Aku sadar kalau kulit muka aku tuh dehidrasi, jadi setelah aku ngaca, aku identifikasi kulit aku, ternyata kulit aku kering. Aku sih ngerasanya banyak sekali kulit-kulit yang mengelupas, yang putih-putih itu loh kalau kering. Terus tekstur kulit aku juga nggak merata, kayak banyak banget bakal-bakal jerawatnya. Dan aku setelah aku searching, salah satu solusinya ya menggunakan skincare yang ada hyaluronic acid nya gitu, atau kandungan bahan lainnya selain hyaluronic acid gitu. Udah dapat satu identifikasi. Terus yang kedua, ternyata kulit aku sensitif. Aku juga baru nyadar akhir-akhir ini. Dulu aku ngiranya kulit aku normal-normal aja, dipakai yang skincare apa aja bakalan oke. Tapi aku memang gak aware sama kesalahan aku yang dulu, yang pas pakai serum terus nggak cocok itu, aku kayak lupa aja. Akhirnya aku tahu kalau kulit aku ini sensitif terhadap beberapa bahan skincare. Salah satunya tuh yang paling hits banget, yang kemarin lagi hits banget, Centella Asiatica, Cica. Bagi yang nggak tahu ya kalian bisa searching, banyak banget produk yang mengandung Cica, dimana Cica itu katanya bagus untuk orang yang punya kulit berjerawat dan sebagainya. Tapi aku malah nggak cocok.
karena aku udah nyoba beberapa produk yang mengandung sika dan emang nggak cocok, malah bikin aku beruntusan. Jadi aku untuk kedepannya sebisa mungkin nggak pakai yang mengandung Centella asiatica atau sika gitu. Tapi itu setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin alergi terhadap bahan ini, yang nggak cocok terhadap bahan itu. Jadi cara taunya gimana ya, selain diperiksain gitu, dites, nggak tahu sih, ya coba sendiri gitu. Trial and error sih. Karena kulit muka aku sensitif, jadi sebisa mungkin aku mencari produk skincare atau make up yang ditunjukkan khusus untuk kulit sensitif. Kan banyak tuh di pasaran yang iklannya khusus untuk kulit sensitif. Ya sebisa mungkin aku nyarinya ya yang ada yang campaignnya kayak gitu, atau yang ada tulisan non comedogenic. Biasanya setahu aku yang ada tulisan non comedogenicnya itu dia bahannya tuh aman, gak bikin menyebabkan pori-pori tersumbat atau bikin jadi jerawatan, komedoan. Pokoknya yang seaman mungkin dan sealami mungkin kalau untuk kulit yang sensitif. Nah, setelah aku mengidentifikasi masalah kulit aku memilih beberapa produk skincare yang aku pikir cocok untuk aku. Dan aku juga nyari reviewnya dulu, nyari pendapat orang dulu. Tetap kita harus tahu pendapat orang meskipun si skincare-nya itu bekerja di kita dengan beda gitu. Terus aku juga selain ngobatin dari luar, tentunya aku juga harus aware sama faktor dari dalam, yaitu faktor ini sih, gaya hidup atau lifestyle. Salah satunya pola makan atau makanan yang kita makan, because we are what we eat, right? Jadi, dan aku sadar sih selama aku mulai kerja, aku banyakan makanan yang gak sehat, makanan fast food. Secara kan kerja dari pagi sampai sore, kayak gak bisa nyiapin makanan sendiri, dan kosan aku juga gak ada dapurnya. Jadi mau gak mau aku selalu beli makanan yang cepat saji, yang cepet, yang enak, yang bikin kenyang gitu kan. Sampai akhirnya berat badan aku juga naik karena gak sehat makanan yang aku makan juga. Terus juga aku sakit, dan terlebih ke jerawat aku sih, itu ngaruh juga. Setelah aku sadar kalau pola makan aku juga salah, aku berusaha untuk diet. Iya, aku berusaha untuk diet, tujuannya biar aku bisa lebih sehat dan ya baik aja buat tubuh aku gitu. Selain untuk menurunkan berat badan dan kurangin jerawat, biar sehat juga. Dan emang efeknya kerasa banget setelah aku coba diet. Aku udah pernah coba diet catering, ada videonya juga. Terus pernah diet berhenti ngemil, berhenti makan makanan gorengan, terus berhenti minum minuman manis atau minuman dingin yang dijual di supermarket atau yang kayak boba-bobaan gitu. Dan kerasa banget sih setelah aku mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tubuh aku juga jadi lebih enteng, lebih ngerasa sehat, dan itu ngaruh ke kondisi kulit aku juga. Terus olahraga itu penting banget sih, karena kan ketika olahraga kita mengeluarkan keringat itu kan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, nanti dia keluarin lewat keringat, termasuk sebum atau minyak-minyak yang terpendam di dalam kulit itu juga keluar melalui keringat, jadi lebih bersih aja gitu. Oke, itu deh 3 step yang aku lakuin untuk mengatasi breakout aku. Yang pertama tadi, identifikasi kulit aku, masalah kulit aku kayak gimana. Terus setelah tahu, cari skincare yang mengandung bahan yang bisa membantu memperbaiki masalah kulit aku. Terus yang ketiga, merubah gaya hidup, termasuk di dalamnya pola makan dan olahraga. Minum air putih udah jelas dong, semua orang juga udah tahu. Istirahat yang cukup udah jelas. Jadi dari awal aku breakout kayak gini sampai akhirnya sekarang kayak gini udah nggak ada jerawat lagi sih, paling bekas-bekasnya doang. Itu sekitar 6 bulan, kurang lebih 6 bulan lah semenjak pandemi ya, dari bulan Februari atau Maret gitu sampai sekarang 6 bulanan. Gak ada yang mudah ya, gak ada yang instan, gak ada yang seminggu 2 minggu langsung jadi, enggak. Prosesnya berbulan-bulan, mungkin di luar sana ada yang bertahun-tahun, tapi intinya jalanin aja, enjoy aja, semua akan berlalu kok.
Dan untuk skincare apa aja yang aku pakai, mungkin aku bakalan kasih sneak peeknya aja di sini, dan aku bakalan bikin video terpisah untuk bahas si skincare yang aku pakai. Sneak peeknya ini skincare yang aku pakai, aku nggak akan bocorin sekarang meskipun kalian udah tahu mungkin ini tadi itu apa. Aku bakalan bikin di video terpisah karena takut kepanjangan kalau di sini. Dan juga selama aku melakukan perawatan wajah sendiri, aku juga ngalamin yang namanya purging. Purging ini maksudnya tuh reaksi kulit untuk mempercepat pengelupasan sel kulit mati karena zat aktif di produk yang baru digunakan. Jadi bedanya purging sama breakout itu, kalau breakout kan karena kitanya nggak cocok sama produknya, terus akhirnya dia mengeluarkan jerawat, komedo dan sebagainya, permasalahan kulit. Sedangkan kalau purging ini, dia ini reaksi terhadap produk atau bahan skincare yang dimana dia tuh prosesnya gimana sih caranya? Jadi kayak semua racun-racun, istilahnya racun aja lah ya, semua permasalahan kulit yang ada di bawah kulit nih yang mau muncul ke atas tuh dia keluarin semua. Terus abis itu kalau pas udah dia keluarin semua, nanti selanjutnya ya udah gitu, kulitnya bakalan balik lagi ke kondisi awal gitu. Cuman ya itu bakalan panjang kalau dibahas di sini. Aku juga bakalan bikin video tentang purging di video yang beda. Nanti kalau udah ada videonya tentang skincare dan purgingnya, bakalan aku taruh linknya di description box buat yang penasaran. Emang sih nggak gampang banget, aku juga stres banget pas lagi breakout, lagi pokoknya ngeliat kaca tuh kayak aduh miris banget, sedih banget, kok aku kayak gini ya, kok orang lain gitu-gitu lah, segala macem lah, pikiran-pikiran negatif muncul. Gak gampang sama sekali untuk mengatasi breakout, atau tiba-tiba kalian yang tadinya gak jerawatan tiba-tiba jerawatan, kan itu kaget juga ya. Tapi untungnya bukan untungnya sih, ini pasnya tuh pas aku breakout pas lagi pandemi, yang artinya pas lagi lockdown, lagi quarantine, lagi karantina sendiri, mau nggak mau aku ya udah, aku cuman bisa bergantung sama diri aku sendiri. Di sana aku benar-benar introspeksi diri, self healing sendiri. Selain mengatasi permasalahan fisik, aku juga mengatasi permasalahan mental aku, karena kan pasti banyak banget masalah kan ya muncul pas lagi pandemi ini. Jadi aku meluangkan waktu untuk self healing, merenung, kayak ya banyak deh yang aku dapetin selama aku benar-benar punya waktu sendiri ini di masa pandemi. Karena breakout ini kan benar-benar ganggu banget ya, ganggu kepercayaan diri kita. Terus kayak aku juga malas kalau ketemu orang, malas video call sama orang juga, kayak di make up gak benar, gak di make up kelihatan, ya gimana sih, serba salah lah gitu. Pokoknya bikin menurunkan self esteem banget sih. Dan kuncinya yang paling terpenting yang menurut aku selama menghadapi breakout ini adalah yang pertama sabar, udah pasti itu udah gak bisa ditawar lagi. Terus konsisten dalam menjaga pola hidup, gaya hidup, pola makan, olahraga, disiplin, terus rajin-rajin skincarean gitu. Sama yang ketiga optimis, tetap harus optimis dan punya harapan kalau semuanya bakalan berakhir. Breakout itu cuma sementara, dia nggak akan selamanya breakout, pasti akan ada suatu saat dimana kalian bisa punya kulit yang bersih, kulit yang whatever you guys call it. Pokoknya tetap optimis dan jangan menyerah sih, karena aku selalu pegang sama prinsip ini, breakout cuma sementara. Kayak semua tuh cuma sementara sih, kita hidup juga cuma sementara. Jadi jauh banget sih bahasanya. Jadi habis gelap terbitlah terang gitu, kayak habis hujan pasti ada pelangi, badai pasti berlalu ya, semua bakalan berlalu deh. Yang terpenting kita yakin, terus sabar. Tapi ketika kalian udah lulus dari fase itu, kalian bakal bahagianya luar biasa. Dan justru
momen-momen saat ini ketika kalian ingat nanti kalau udah beres tuh bakalan jadi momen yang apa ya, menyenangkan untuk diingat gitu, punya pengalaman. Mana sih, sorry guys, aku sok bijak banget dah. Intinya pelajaran lain yang aku dapetin ketika aku breakout ini ya justru sekarang aku jadi bersyukur aku pernah ngalamin breakout, karena di sana aku mulai sadar ya, jadi sadar sih tentang seberapa pentingnya kita ngejaga diri kita, karena ini kan anugerah yang dikasih sama Tuhan buat kita. Kita harus jaga sebaik mungkin, entah itu jaga secara fisik maupun secara mental ya, semuanya harus seimbang, harus tetap dijaga. Karena aku percaya self care itu merupakan bentuk dari rasa syukur kita terhadap apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Jadi kita harus jaga semaksimal mungkin ya. Buat kalian yang lagi mengalami breakout sekarang, aku yakin suatu saat kalian bisa menghadapi dan melewatinya dengan baik. Jangan pikirin apa kata orang lain, jangan ngebandingin diri kalian sama orang lain, apalagi sama artis-artis. Termasuk aku dulu juga gitu, ngebandingin diri aku sama teman aku yang punya muka glowing, muka itulah, sama artis-artis. Kita nggak tahu dong, setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing. Mungkin kita diuji dengan breakout, dengan fisik gitu kan. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, gak usah peduliin, semua orang punya jalannya masing-masing. Kita fokus aja sama diri kita sendiri, fokus perbaikin diri kita, entah itu fokus memperbaiki fisik kita maupun kepribadian kita atau semua yang ada diri kita. Pokoknya kita harus improve diri kita jadi orang yang lebih baik lagi aja gitu. Oke, segitu aja cerita breakout aku untuk kali ini. Aku nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin suatu produk tertentu atau suatu hal tertentu. Ini murni aku pengen sharing aja pengalaman aku breakout, karena ya I just want to. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian bisa dapetin sedikit info, manfaat atau apapun dari video aku kali ini. Thank you guys so much for watching my video, and bye bye.